Di masa mendatang, permukaan air laut naik karena perubahan iklim yang sangat cepat, dan manusia memutuskan untuk pindah keluar angkasa. Mereka membangun tempat-tempat penampungan di sana serta membutuhkan waktu puluhan tahun untuk merelokasi sebagian besar populasi bumi ke sana. Ketika mereka sudah berhijrah dan mulai menetap di sana, tempat penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri sebagai Republik Adrian dan mulai menyerang tempat penampungan lainnya, hingga menimbulkan berbagai peperangan selama puluhan tahun dengan pihak sekutu. Sementara itu, manusia yang tersisa di bumi harus hidup dengan memproduksi persenjataan dan peralatan untuk robot-robot yang digunakan dalam perang ini. Seorang prajurit terbaik dalam kelompok tentara adalah sang legenda Kapten Jungi, yang saat ini berada di sebuah kota yang ditinggalkan dan selamat dari sebuah ledakan. Ada robot yang menyerangnya dan dia segera mempertahankan diri dengan tembakan yang akurat dan menggunakan kail yang ada pada senjatanya secara efektif. Robot-robot humanoid itu sangat mudah dikalahkannya, tetapi segera muncul sebuah robot baru yang lebih kuat dengan 4 kaki, yang akan lebih sulit untuk dilawan seorang diri. Kapten Jungi memilih tempat persembunyian yang strategis dan memberikan kejutan kepada robot tersebut dengan tembakan yang membuatnya terbakar, namun robot tersebut memiliki alat pemadamnya sendiri dan langsung kembali menyerang. Dengan memanfaatkan pengaitnya, Kapten Jungi mengaitkan beberapa balok logam dan menjatuhkannya ke atas tubuh robot saat robot mendekat, yang secara efektif membuatnya terperangkap. Setelah itu, ia bersembunyi di balik mobil untuk melakukan tembakan pamungkasnya, namun perhatiannya teralihkan oleh sebuah boneka kecil yang tergantung di kaca spion mobil. Pengalihan perhatian ini memungkinkan robot untuk menembaknya terlebih dahulu, dan Kapten Jungi terdorong mundur. Tetapi ketika dia melihat tangannya yang patah, dia menemukan bahwa dia adalah seorang robot dan tidak mengetahuinya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan kota menghilang. Ternyata ini bukanlah Kapten Jungi yang asli, dia sebenarnya telah meninggal dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu. Sekarang sekelompok ilmuwan menggunakan salinan otaknya untuk mencoba menciptakan robot prajurit yang sempurna, yang bisa diperbanyak dan dikirim ke medan perang. Belum banyak perkembangan yang dicapai karena selama simulasi, di mana mereka mengulang pertempuran terakhir Kapten Jungi. Ia selalu kalah di tempat yang sama dan mereka tidak tahu mengapa. Ketua tim tersebut adalah anak perempuan Kapten Jungi sendiri, Seo Hyun, yang harus melihat wajah ibunya tewas berulang kali. Ada juga Kim Sang-hun, direktur proyek, yang memutuskan untuk membuat sebuah presentasi khusus untuk para petinggi militer untuk mempromosikan proyek robot mereka, yang diberi nama Junge. Sang-hun memberikan presentasi disertai dengan fasilitas hidangan mewah dan ringkasan sejarah di balik perang. Namun para perwira merasa bosan dengan hal ini dan ingin Sang-hun melanjutkan dengan apa yang ingin mereka ketahui. Kemudian, Seo Hyun memperagakan bagaimana mereka memetakan korteks saraf Kapten Jungi dan mengubahnya menjadi data untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Dengan fungsi pertempuran yang paling canggih yang pernah ada, lalu Seo Hyun mendemonstrasikan bagaimana simulasi tersebut merekam pola perilaku. Namun para perwira menyadari bahwa robot tersebut belum lolos dari simulasi, dan intinya adalah jika Kapten Jungi tidak gagal dalam misi tersebut, mereka pasti sudah memenangkan perang. Selama mereka belum memperbaiki kegagalan Kapten Jungi, pemerintah tidak akan tertarik untuk mensponsori proyek ini. Setelah presentasi selesai, Seo Hyun dan Kim mengadakan pertemuan secara pribadi. Sang-hun mengingatkan Seo Hyun bahwa ia mendapat dukungan penuh dari Sang-hun dan bahwa sang ketua mengharapkan hal yang luar biasa darinya. Dia mulai bekerja untuk sang direktur 10 tahun yang lalu, tetapi dia tahu Seo Hyun dibawa masuk ketika dia masih seorang gadis kecil yang kehilangan ibunya, jadi penting bagi Sang-hun untuk memiliki hubungan kerja yang baik dengannya. Setelah itu Seo Hyun bergabung dengan Jae Kyung yang baru saja dipekerjakan untuk mencari tahu apa yang menjadi kendala pada model terbaru mereka. Sementara itu, Kapten Jungi pun tersadar, karena dirinya masih berpikir bahwa ia adalah manusia serta semua yang dilaluinya saat ini adalah nyata. Kapten Jungi langsung panik begitu melihat dirinya sendiri sebagai robot dan mulai merasa kesakitan. Seo Hyun segera mematikan sensor rasa sakitnya,
memungkinkan Kapten Jungi untuk berontak, dan dia menuntut penjelasan tentang apa yang telah mereka lakukan padanya. Tampaknya salinan dari otak ini sudah terlalu rusak untuk dapat terus bekerja, sehingga Seo Hyun memerintahkan penghancurannya. Setelah mereka selesai bekerja, Jae Kyung mengungkapkan betapa senangnya dia bekerja di sini karena dia selalu menjadi penggemar berat Kapten Jungi, dan menyebutnya sebagai pahlawan. Seo Hyun menjelaskan bahwa Kapten Jungi tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Dia hanya bergabung dalam pertempuran sebagai tentara bayaran untuk membiayai pengobatan Seo Hyun karena saat ia masih kecil mereka menemukan tumor di paru-parunya. Dia menangis setiap kali ibunya pergi berperang, dan di hari operasinya juga merupakan hari kematian ibunya. Terkadang Seo Hyun bertanya-tanya apakah ibunya menyesal telah berkorban dan membencinya, sehingga Jae Kyung mengatakan bahwa ia bisa bertanya pada robot tersebut, karena ia memiliki ingatan ibunya. Seo Hyun mengatakan dia akan mempertimbangkannya, tapi sepertinya dia takut untuk mencobanya. Kemudian Seo Hyun pergi untuk melakukan perjalanan dengan naik kereta api setempat, di mana ia melihat seorang ibu yang berinteraksi dengan anaknya. Hal ini membuatnya teringat akan hari terakhir ia bertemu dengan ibunya. Seo Hyun sedang bersiap-siap untuk operasi, dan Kapten Jungi mampir untuk mengucapkan semoga sukses sebelum berangkat ke medan perang. Kapten Jungi pun berjanji akan kembali dan memeluk Seo Hyun dengan erat, sambil memberikan usapan di pipinya. Ketika kereta sampai di tempat tujuan, Seo Hyun pergi untuk menjalani tes etika tahunan yang harus dilakukan setiap orang untuk membuktikan bahwa mereka bukan robot, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan dan moral. Setelah itu, dia pergi untuk menemui dokter, di mana dengan sangat menyesal ia mengonfirmasi bahwa tumornya telah kembali muncul di paru-parunya dan ia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi. Ini berarti operasi yang ia jalani ketika masih kecil dan pengorbanan ibunya sia-sia. Dokter menunjukkan bahwa tindakan terbaik adalah segera menyalin otaknya dan memindahkannya ke tubuh buatan, karena hukum melindungi orang-orang yang melakukan hal tersebut saat ini. Namun, mereka hanya melindungi orang-orang yang melakukan prosedur ini dengan tipe A, yang harganya sangat mahal. Ada juga tipe B, yang lebih murah namun kehilangan hak-hak seperti pernikahan, kebebasan bergerak, dan adopsi, dan pemerintah mengharuskannya untuk memberi izin kepada mereka untuk mengakses data otaknya. Atau dia bisa memilih tipe C, yang sama sekali tidak memperlakukan orang sebagai manusia. Dia bisa menyerahkan kepemilikan data otaknya, dan mengizinkan perusahaan bersertifikat untuk memilikinya. Ini berarti mereka akan membuat ribuan klon dan orang bersangkutan yang menggunakan opsi ini tidak lagi menjadi sebuah individu, tetapi setidaknya tubuh buatannya gratis. Tipe C adalah yang dipilih oleh keluarga Kapten Jungi untuk mendapatkan biaya operasi bagi putrinya. Seo Hyun berjanji akan memikirkannya dan mempersilakan dokter untuk mengisi ulang tenaga, karena dia juga seorang robot. Saat Seo Hyun meninggalkan gedung, ia teringat saat petinggi perusahaan datang ke rumahnya dan meminta neneknya untuk menandatangani perjanjian yang memungkinkan mereka menggunakan otak Kapten Jungi pada robot. Sebagai imbalannya, mereka akan membiayai pendidikan Seo Hyun. Mereka juga menghadiahkan Seo Hyun sebuah patung karakter Kapten Jungi, menjanjikan bahwa ibunya akan menjadi pahlawan selamanya. Namun hingga hari ini Seo Hyun masih tidak yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Seo Hyun mengakhiri harinya dengan mengunjungi tubuh ibunya yang sedang koma, yang disimpan di ruang khusus agar otaknya tidak membusuk. Keesokan harinya, tim Seo Hyun membuat salinan otak baru dan bersiap untuk mengujinya pada simulasi baru. Namun, Sang Hun ingin melakukan sesuatu yang berbeda untuk mencoba mendapatkan hasil yang baru, dan dia memerintahkan anggota tim untuk menembak kaki robot tersebut sebelum mereka mulai. Ketika Kapten Jungi terbangun dalam simulasi, dia menderita rasa sakit yang luar biasa akibat luka di kakinya, dan Seo Hyun merasa sedih melihat ibunya menderita. Kapten Jungi mencoba terus bertarung dengan menahan rasa sakit, tetapi dia dengan mudah dikalahkan, dan keinginannya untuk bertarung mulai menurun. Namun ketika musuh akan membunuhnya, area baru di otaknya menyala, dan Kapten Jungi berdiri untuk terus bertarung, berhasil mengalahkan robot hanya dengan tinjunya sebelum dia ditembak oleh musuh yang lainnya. Sangat disayangkan mereka telah kehilangan kecerdasan otak baru ini, namun Sang Hun sangat senang dengan perkembangan ini dan siap untuk memamerkannya kepada para petinggi.
Sang Hun bingung dengan dibentuknya Departemen Pengembangan, mereka tidak pernah memiliki ini sebelumnya karena perusahaan hanya memproduksi senjata, dan dia khawatir tentang kemungkinan divisi pengembangan senjata akan dirampingkan, tetapi kekhawatirannya tidak didengar dan tim dikirim pergi tanpa jawaban. Dalam perjalanan kembali ke laboratorium, Sang Hun terus menghina karyawan baru tersebut dan bersumpah akan menjaga impian sang ketua tetap hidup. Beberapa hari kemudian, tim sedang melihat komponen baru yang dapat mereka gunakan untuk pengujian robot berikutnya, ketika mereka diberitahu bahwa sang ketua telah berkunjung untuk menemui mereka. Dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, Sang Hun bertanya apakah Seo Hyun telah mengikuti tes etika karena penting bagi mereka untuk memastikan bahwa mentalnya baik-baik saja saat berhadapan dengan ibunya sendiri sebagai percobaan. Begitu keduanya memasuki kantor, Sang Hun terdiam. Dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah robot yang dibuat oleh Presdir dengan meniru otaknya sendiri. Tapi Sang Hun tidak tahu. Sang ketua datang membawa berita yang sangat penting. Pasukan Sekutu dan Republik Adrian akan menandatangani sebuah perjanjian, yang berarti perang telah berakhir dan senjata tidak akan dibutuhkan lagi. Dia tidak menganggap penelitian yang mereka lakukan terhadap Kapten Jungi sia-sia, karena penelitian tersebut telah mengajarkan mereka banyak hal tentang pengembangan kecerdasan buatan yang baik, dan sekarang mereka dapat menggunakannya untuk membuat robot pembantu rumah tangga dan pelayanan. Ketua mengakui bahwa rencana awalnya adalah memindahkan otak aslinya ke dalam Sang Hun untuk mencapai keabadian, namun pada akhirnya, dia malah menyalinnya karena dia tidak yakin bisa hidup di dalam mesin, yang tidak akan pernah berhenti merasa palsu. Seo Hyun tidak peduli seberapa palsunya itu, ia ingin melanjutkan proyek ibunya, namun sang ketua menolak permintaannya. Beberapa jam kemudian, tim kembali bekerja, karena proyek ini harus diselesaikan dengan baik sebelum mereka berubah tujuan. Kapten Jungi terus-menerus tewas di tempat yang sama dan Sang Hun menjadi sangat marah karena mereka tidak bisa mengaktifkan bagian otak yang baru itu lagi dengan mengisolasinya. Jadi dia berpikir inilah saatnya untuk melakukan beberapa ide ekstrim. Sang Hun menyuruh tim untuk mengaktifkan robot dan memotong lengannya, sehingga Seo Hyun harus menyaksikannya menderita karena area nyeri di otaknya mencapai tingkat yang menyiksa. Area otak yang baru masih belum mau bersinar, dan Sang Hun yang putus asa mencoba menembak kaki robot tersebut untuk menyamai luka yang terjadi beberapa hari yang lalu. Seo Hyun akhirnya tersentak dan mematikan sistem untuk menghentikan penderitaan Kapten Jungi, menyebabkan Sang Hun yang marah kemudian mengancamnya dengan pistol. Hal ini tidak cukup untuk membuat Seo Hyun takut dan dia tetap bertahan, namun sebelum Sang Hun bisa bertindak terlalu jauh, seorang karyawan lain datang untuk memberitahukannya bahwa ketua ingin bertemu dengannya. Sang Hun pergi tanpa sepatah kata pun, dan Seo Hyun berterima kasih kepada timnya atas semua kerja keras mereka. Sudah tiba waktunya untuk menghentikan proyek. Namun ia meminta mereka untuk mengumpulkan semua data yang telah mereka kumpulkan dan mengirimkannya kepadanya. Beberapa saat kemudian, Seo Hyun mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan di paru-parunya dan berkonsentrasi untuk melihat data. Yang mengejutkannya, seseorang telah mengekstrak otak ibunya untuk terakhir kalinya tanpa sepengetahuannya. Seo Hyun pergi untuk menyelidiki dan ketika dia berjalan melewati kamar Jae Kyung, dia mendengar suara-suara nakal dan masuk ke dalam. Apa yang dia temukan di sana cukup mengganggu. Jae Kyung sedang asyik bermain dengan sebuah robot baru yang dirancang untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan wajah Kapten Jungi. Setelah menutupi robot tersebut dengan selimut, Seo Hyun yang marah mendorong Jae Kyung ke rak dan memakinya sebagai orang cabul. Namun Jae Kyung menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti perintah. Ternyata membuat kecerdasan buatan untuk rumah tangga termasuk menciptakan pasangan yang mampu menjalin hubungan intim. Dan karena Kapten Jungi sangat populer, orang-orang akan membayar mahal untuk menjadikannya sebagai pasangan. Lagi pula, persona Kapten Jungi adalah tipe C, yang berarti dia bisa digunakan untuk apa saja. Terpukul dengan hal itu, Seo Hyun meninggalkan ruangan sambil menangis, menyadari bahwa dia seharusnya sudah menduga hal ini akan terjadi saat mereka menghadiahkan action figure ibunya yang sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, Seo Hyun kembali ke laboratorium untuk menghabiskan waktu dengan robot sebelum proyeknya dihentikan. Kim Sang Hun sudah ada di sana, sedang merasa depresi karena ia merasa kehilangan kepercayaan dari sang ketua dan itulah sebabnya proyek mereka terpaksa dihentikan. Seo Hyun mengabaikannya dan masuk ruang robot,
membangunkan sang robot setelah mematikan sensor rasa sakitnya. Begitu dia mendapatkan perhatian Kapten Jung-yi, Seo Hyun mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menyelamatkannya dari serangan musuh dan bahwa dia terluka parah, oleh karena itu dia akan membantunya meninggal dengan tenang. Ketika Seo Hyun hendak mematikannya, area otak yang mereka cari akhirnya menyala kembali saat Kapten Jung-yi bertanya apakah putrinya selamat dari operasi. Seo Hyun mulai menangis saat dia menyadari bahwa kedua kali area otak ini bereaksi karena Kapten Jung-yi percaya bahwa dia akan meninggal tanpa mengetahui tentang putrinya, dan dia memberitahukan bahwa operasinya berhasil sehingga dia dapat melanjutkan hidup dengan tenang. Kapten Jung-yi merasa lega mendengar hal ini dan mengakui bahwa ia merasa bersalah karena selama pertempuran, ia kehilangan boneka kecil yang dihadiahkan oleh putrinya sebelum pergi untuk menjalani operasi, yang seharusnya menjadi jimat keberuntungan. Itulah mengapa dia selalu kalah di tempat yang sama. Yang mengalihkan perhatiannya adalah ketika melihat boneka kecil itu di dalam mobil dan dihantui rasa bersalah. Karena tidak tahan mendengarnya lagi, Seo Hyun mematikannya dan mulai menangis, dan menjerit dengan rasa penyesalannya. Setelah semua itu keluar dari dadanya, dia menyadari bahwa hanya ada satu hal terakhir yang bisa dia lakukan. Keesokan harinya, Seo Hyun meminta untuk melakukan simulasi terakhir sebelum menutup semuanya. Dia memberitahu anggota tim lainnya bahwa dia akan mengatur semuanya sendiri, dan setelah mereka pergi, Seo Hyun menghapus bagian yang tidak teridentifikasi dari otak Kapten Jung-yi. Kemudian dia mulai berbisik di telinganya, menjelaskan semua hal buruk yang akan terjadi padanya setelah simulasi terakhir selesai jika mereka tidak melakukan sesuatu. Saat simulasi terakhir dimulai, Kapten Jung-yi menjalani taktik pertempuran seperti biasa dan mati di tempat yang sama seperti biasanya. Jae Kyung mendeteksi beberapa pembacaan aneh yang mengindikasikan bahwa respon otaknya lebih lemah, namun Sang Hun tidak peduli karena proyek ini sudah berakhir. Karyawan lain membawa robot itu pergi dan Sang Hun mulai berjalan ke kamarnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga melihat sesuatu yang aneh. Dia bergegas kembali ke lab dan meminta simulasi diputar ulang dalam gerakan lambat. Hal ini memungkinkannya untuk memastikan bahwa Kapten Jung-yi tidak benar-benar ditembak. Dia hanya berpura-pura tertembak dan jatuh di tempat yang biasa. Sang Hun segera mengaktifkan alarm dan Kapten Jung-yi bereaksi dengan melumpuhkan karyawan yang membawanya pergi. Sementara semua orang bersiap-siap untuk melakukan tindakan darurat, Seo Hyun berlari kembali ke laboratorium dan menghapus semua data proyek yang asli. Kapten Jung-yi mencari cara untuk melarikan diri dan menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan puluhan robot yang terlihat seperti dirinya. Sebelum dia bisa menerima hal ini, pasukan robot keamanan Sang Hun berhasil menemukannya dan memicu pertarungan sengit. Kapten Jung-yi adalah petarung legendaris karena suatu alasan dan dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Bahkan ketika sebuah robot mendorongnya ke sebuah mesin perbaikan, dia mengambil kesempatan untuk membalikkan keadaan dan menyerang balik penyerangnya. Tiba-tiba, salah satu robot mengambil keuntungan dari titik buta dirinya dan menendangnya dari belakang sebelum mendorongnya ke dinding untuk membunuhnya. Pada saat itu, Seo Hyun tiba-tiba muncul dan melumpuhkan robot tersebut tepat pada waktunya. Kemudian dia memberitahu Kapten Jung-yi bahwa mereka akan melakukan ini bersama-sama. Dan Kapten Jung-yi mempercayainya karena itu adalah suara dari mimpinya. Beberapa menit kemudian, gelombang baru robot keamanan tiba di ruang produksi, dan mereka mengizinkan sesama robot untuk membawa Seo Hyun pergi sebelum mereka menembaki Kapten Jung-yi. Namun ketika mereka memeriksa mayatnya, mereka menemukan tubuh Kapten Jung-yi kosong. Memeriksa kamera keamanan mengungkapkan bahwa Seo Hyun mengambil salinan otak dari tubuh asli dan memindahkannya ke robot keamanan untuk melarikan diri tanpa diketahui, meninggalkan tubuh dengan wajah ibunya untuk mengelabui petugas keamanan. Seo Hyun menyeret Kapten Jung-yi ke dalam kereta, ternyata kereta tersebut tidak kosong seperti yang dia kira. Sang Hun ada di sana menunggu mereka. Saat kereta berangkat, Sang Hun menuduh Seo Hyun tidak tahu berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh sang ketua untuknya dan menyuruh Kapten Jung-yi untuk menjauhi putrinya. Mendengar hal tersebut, Kapten Jung-yi terkejut, namun Seo Hyun memotong pembicaraan dan menjelaskan bahwa ia telah menghapus semua data tentang dirinya dari ingatannya agar ia dapat memulai hidup baru tanpa pengorbanan. Sebagai balas dendam karena telah menggagalkan proyek tersebut, Sang Hun menembak bahu Seo Hyun.
sehingga mendorong Kapten Jungi untuk menyerangnya dan menembaknya dengan pistolnya sendiri. Sang Hun dengan cepat berdiri untuk terus bertarung, tetapi terdiam ketika melihat bayangannya di jendela. Kerusakan akibat tembakan tersebut telah mengungkapkan identitasnya sebagai robot. Seo Hyun memanggilnya, mainan kecil ketua, dan hal ini membuat Sang Hun menjadi kalap. Sekarang dia dapat mengaktifkan kemampuan tubuh robotnya dan Sang Hun menyerang Kapten Jungi, memulai pertarungan yang membuat tubuh mereka terlempar ke seluruh kabin dan menyebabkan kereta berguncang di atas rel. Setelah saling bertukar pukulan, Sang Hun berhasil mendorong Kapten Jungi melalui jendela, tetapi dia melepaskannya dengan sengaja untuk merangkak di sekitar kereta dan masuk kembali melalui jendela yang berbeda. Sementara itu, lebih banyak robot keamanan tiba di kereta paralel dan mereka menempelkan kedua gerbong. Mereka mengejar Kapten Jungi dengan melompat melalui jendela juga, tetapi Kapten Jungi tidak kesulitan mengalahkan mereka semua dengan serangan yang tepat. Sang Hun memanfaatkan gangguan ini untuk menangkapnya dengan sebuah kail. Dan ketika Seo Hyun melihat ibunya dalam kesulitan, dia mencoba menghentikan robot tersebut untuk menyerangnya. Robot tersebut hanya mendorong Seo Hyun menjauh, namun melihat putrinya dalam bahaya, mendorong Kapten Jungi untuk bertindak semakin agresif. Dia menghancurkan semua robot yang tersisa dan menendang Sang Hun keluar dari kereta, tetapi dia berhasil masuk kembali ke dalam dengan berpegangan pada pengait. Saat Sang Hun dan Kapten Jungi mulai bertarung lagi, kereta berhasil mencapai kota, dan guncangan dari dua gerbong yang menempel menjadi terlalu berat untuk ditanggung oleh rel. Seo Hyun berhasil menggenggam salah satu senjata yang dijatuhkan para robot dan menembakkan kail untuk ditangkap Kapten Jungi. Dengan cara ini dia membantu ibunya kembali ke gerbong pertama dengan selamat dan mereka membiarkan gerbong kedua jatuh dengan Sang Hun di dalamnya. Kereta akhirnya berhenti bekerja ketika sampai di daerah pegunungan. Kapten Jungi ingin merawat luka tembak Seo Hyun, namun mereka mendengar polisi mendekat, sehingga Seo Hyun menjelaskan bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Dia ingin Kapten Jungi melarikan diri dan memulai hidup baru di mana dia akhirnya bisa memikirkan dirinya sendiri dan bukan putrinya. Setelah beberapa keraguan, Kapten Jungi menerima rencana ini, tapi pertama-tama dia mengucapkan selamat tinggal dengan memeluk Seo Hyun dan memberinya usapan di pipi seperti saat dia masih kecil. Saat Kapten Jungi meninggalkan kereta, Seo Hyun mendoakan keberuntungannya dan meninggal sendirian, namun ia merasa telah mendapatkan kedamaian. Jungi berlari melintasi pegunungan, menjauh dari manusia yang mungkin ingin memanfaatkannya dan menikmati kebebasan yang baru ditemukannya.